Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa liqada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shalawat ijazah Habib Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Dilanjutkan ijazah Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita kembali berjumpa. Ya, sekarang tidak tiap malam ya, dua malam sekali. Karena kadang-kadang capek banget, nggak bisa menemani live. Yang jelas, saya ucapkan terima kasih untuk kamu-kamu sekalian yang terus bersemangat. Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah, meski semua terasa susah, dan meski banyak hal membuat lemah. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan akhir yang baik. Amin, Allahumma amin. Jadi saya sampaikan, sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti. Kita nggak akan tahu apa hikmah yang akan kita dapatkan setelah berakhirnya virus corona nanti. Kawan-kawan yang saya muliakan, saya tadi membuka polling pertanyaan tema apa yang kita bahas malam hari ini. Yang di Instagram, alhamdulillah, yang ngasih saran tema itu ada 2000 lebih, sampai pusing dasku. Kalau di Facebook ada beberapa, tapi paling banyak yang pertama tadi saya baca secara acak minta diterangkan tentang kemuliaan malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Kawan-kawan yang saya muliakan, ini yang pertama. Kita akan bahas sedikit-sedikit tentang malam nisfu Sa'ban. Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, man ahya lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbuhu khina tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban atau malam pertengahan bulan Sa'ban, yang insya Allah kalau hitungan saya nggak salah, malam nisfu Sa'ban akan jatuh hari Rabu malam Kamis, tanggal 9 malam 10 April. Nanti di PBNU akan ada doa untuk tolak balak melawan virus corona. Pertobatan pertobatan tidak nasional tapi global, seluruh dunia. Nanti kita akan live bersama PBNU, akan ada Gus Nadir, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Pak Ketua Umum, ada Kiai Miftahul Ahyar, ada Abah Lutfi dan lain sebagainya. Tanggal 9 April nanti akan live di Instagram dan di TV 9 kalau nggak salah. Itu tepat malam nisfu Sa'ban. Dikatakan oleh Rasulullah, man ahya, barang siapa menghidupkan lailatan nisfi min Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban, la yamut man ahya lailatan nisfi min Sa'ban lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya hina tamutul qulub, di mana kebanyakan manusia hatinya telah mati.
Maka hidupkanlah malam nisfu Sa'ban. Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban? Kalau dalam kitab Al-Imdad, dari Tuan Guru Zaini, itu kita disunahkan untuk membaca di malam nisfu Sa'ban itu Yasin, surat Yasin 3 kali. Surat Yasin 3 kali. Yang pertama, membaca surat Yasin, doanya, niatnya adalah sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Imdad ini, ya Allah ya Tuhanku, ini yang pertama ya, tolong diingat-ingat, ini yang pertama, Yasin yang pertama. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku dan dosa apa lagi? Dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan panjangkanlah umurku di dalam taat ibadah kepada Engkau. Dan kuatkanlah imanku dengan berkat surat Yasin, dengan barokah surat Yasin. Ini dibaca Yasin pertama. Kemudian setelah membaca niat ini, itu membaca Yasin yang pertama. Kemudian membaca Yasin kedua. Niatnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku, ya, dan dosa kaum muslimin wal muslimat, dan pelihara apa ini? Dan peliharakanlah diriku dari segala kebiasaan, dari segala penyakit, dan kuatkanlah hajatku dengan berkat dan kabulkanlah hajatku dengan berkat surat Yasin. Ini yang kedua. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku, dosa keluargaku, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan peliharakanlah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit, dan kabulkanlah hajatku dengan berkah surah Yasin. Ini surat Yasin yang kedua. Kemudian membaca surat Yasin yang ketiga, niatnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa bapak ibuku, dosa keluargaku, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Dan keyakinkanlah hatiku dari segala makhluk. Dan berilah aku dan keluargaku husnul khotimah dengan berkat surat Yasin. Kemudian membaca Yasin yang ketiga. Ini amaliyah malam nisfu Sa'ban, membaca Yasin 3 kali menurut Tuan Guru Zaini dalam kitab Al-Imdad. Jadi kawan-kawan, tolong besok malam nisfu Sa'ban dihidupkan. Mumpung ini keadaan kita masih seperti ini. Kemarin saya sampaikan, buminya barangkali di lockdown, tapi langitnya masih terbuka. Maka kita minta terkhusus besok malam nisfu Sa'ban, yang sebagian ulama mengatakan malam di mana catatan amal manusia semuanya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula lah kenapa kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau rajin puasa di bulan Sa'ban. Karena Nabi Muhammad menginginkan kalau seandainya amalnya disetorkan kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama, memperbanyak doa. Ayo, besok malam nisfu Sa'ban, donga saoke-oke diwaca. Doa apapun. Sing jomblo ya doa minta jodoh, yang berkeluarga minta keluarganya sakinah, yang punya anak minta anaknya soleh-solehah. Kenapa? Karena di malam nisfu Sa'ban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya ke bumi pada malam nisfu Sa'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu dosa kecuali musyrik, sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi riwayat Baihaqi. Jadi malam nisfu Sa'ban itu perbanyaklah doa, terutama doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang musyrik dan hatinya penuh dengan kebencian. Udah begini yuk. Saya tuh kok lama-lama mikir begini ya. Ini kan kasusnya corona, virus, wabah. Tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia,
Di Arab Saudi yang kota suci Mekah Madinah juga sama. Di Amerika bahkan tertinggi, Italia yang di sana ada Roma juga banyak. Di India banyak, di mana-mana banyak lah. Tapi kalau saya melihat begini, di Indonesia ini murni soal virus, tapi kok lama-lama saya melihat arahnya ke arah politik gitu loh. Kok ya jadi lucu gitu loh. Wong ini murni wabah, murni musibah, murni virus, semua negara kena, walaupun tidak semuanya, mayoritas negara ini kena. Kemudian apa? Ini dari virus masuk ke ranah dan domain politik. Ini menurut saya tidak nalar ya. Ada lagi yang mengatakan, ini Indonesia kena virus karena kita kualat sama ini. Lah, ya kalau yang kena virus itu hanya Indonesia. Lah ini yang kena virus itu dunia gitu loh. Jangan dihubung-hubungkan dengan hal seperti itu gitu loh. Kualat karena kita begini. Aduh ya Allah. Kemudian apa? Gara-gara virus kemudian masuk ke ranah politik. Saya sepakat kinerja pemerintah itu diawasi. Kalau ada yang kurang, ya kita tambahi. Ada yang salah, kita benarkan bareng-bareng. Kita kritisi. Jadi fungsi masyarakat sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi saya tidak setuju kemudian ketika ini masuk ke wilayah politik. Umpamanya, oh ini Pak Jokowi nggak pecus ngurusi corona, saatnya kita turunkan atau mundur saja. Lawang ya sudah bekerja maksimal seperti itu kok. Sudahlah, ini kita bersama-sama, jangan ada kebencian dari kata Rasulullah. Supaya kemudian kita terbebaskan dari musibah ini. Supaya virus ini segera berakhir. Sudah tidak ada kubu-kubuan. Saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling menguatkan. Kal bunyani atau kal jasadil wahid, saling menguatkan lah. Kalau memang pemerintah ada kebijakan yang salah, yuk kita kritisi bareng-bareng. Termasuk kemarin, saya sepakat itu. Kalau kemudian memang benar narapidana koruptor mau dikeluarkan umpamanya, ayo kita kawal bareng-bareng. Jangan sampai ini terjadi. Dan Pak Jokowi sudah membantah bahwa ini hanya usulan salah satu menteri yang kemudian sudah dibantah oleh Pak Mahfud MD, sudah dibantah sama Pak Jokowi. Dan lagian juga saya pikir menteri-menteri itu di musim-musim kayak gini, di kondisi seperti ini, jangan mengeluarkan keputusan atau usul-usul yang kontroversial. Makanya benar lah, kalau memang tidak bisa, mendingan diam lah. Maka ini kan ada beberapa menteri yang tidak terlalu banyak ngomong, tetapi kinerjanya luar biasa. Nah, jadi itu ya. Mumpung ini besok malam nisfu Sa'ban, yuk kita minta doa supaya Indonesia diselamatkan oleh Allah dari semuanya, termasuk dari virus corona ini. Nggak usah kemudian virus corona ini dibawa ke ranah politik. Saya nggak setuju. Ini benar-benar musibah. Kita butuh gotong royong, kita butuh bersama-sama. Kalau memang kita tidak bisa membantu pemerintah dengan apapun, ya kita bantu dengan pemerintah dengan cara apa? Diam di rumah, tidak kemana-mana. Kan begitu. Yang pertama, amalan malam nisfu Sa'ban, apa tadi? Memperbanyak doa. Karena malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi. Dosa semuanya diampuni kecuali musyrik dan orang-orang yang mempunyai kebencian di dalam hatinya. Menurut hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang kedua apa? Membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. 2 kalimat syahadat ini termasuk kalimat yang mulia. 2 kalimat ini sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun. Terlebih di malam nisfu Sa'ban. Ulangi syahadatnya, perbanyak. Jadidu imanom biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak membaca istighfar. Karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari salah dan dosa. Karena itulah manusia. Al-ihsanu mahal khotok wan nisyan. Maka pada malam nisfu Sa'ban itu banyak membaca istighfar. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, boleh. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, astagfirullahaladzim seperti habis sholat, kayak teman-teman NO itu boleh. Ya. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana 'ala dzika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya boleh. Boleh. Jadi perbanyak membaca istighfar. Lah, amalan-amalan itu perlu kita baca supaya kemudian saya meyakini tidak semua orang yang berdoa ini tidak ada yang diterima oleh Allah. Pasti salah satunya atau sekian persennya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, malam nisfu Sa'ban jatuh tanggal 9 kalau nggak salah 9 April 2020 untuk tahun ini. Gitu ya. Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita baca di malam nisfu Sa'ban. Tadi sekali saya ulangi, kalau menurut Tuan Guru Zaini Abdul Ghani membaca surat Yasin 3 kali. Dengan niat-niat yang tadi sudah saya sebutkan. Oke ya. Nah, ya sebelum saya lanjutkan kita sholawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla